Bab 95. Harsa seketika bercucuran keringat dingin melihatnya. Dia bertanya, "Kak Iqbal, siapa yang membuat strategi ini?" Iqbal menyipitkan matanya seraya menjawab, "Aku pergi ke Dusun Darmadi kemarin. Ini adalah ajaran Tuan Wira." "Apa? Dia yang membuatnya?" Harsa pun memaki. "Berani sekali dia membuat rencana begini. Ini namanya bermusuhan dengan para pejabat dan menghancurkan masa depan para sarjana. Kalau sampai tersebar dan orang-orang tahu dia punya hubungan dengan keluarga Linardi, ayahku akan terlibat dalam masalah lagi." Iqbal mengernyit, lalu berkata, "Jangan panik, aku akan menulis strategi ini atas namaku sendiri. Aku nggak akan menulis nama Tuan Wira, apalagi melibatkan keluarga Linardi." Harsa menangkupkan tangan sambil memberi hormat dan membalas, "Terima kasih, Kak Iqbal. Kalau mengesampingkan kepentingan pribadi, kira-kira bagaimana pendapatmu tentang strategi ini? Apakah bisa menyelamatkan kerajaan Nuala dan membuat dinasti bertahan hingga 100 tahun lagi?" Tanya Iqbal sembari tersenyum. "Tentu bisa kalau strategi ini benar-benar diterapkan." Harsa berpikir sejenak, lalu meneruskan, "Tapi, nggak semua sarjana memiliki nasionalisme dan patriotisme sepertimu. Meskipun kerajaan Nuala bisa bertahan lama, nggak ada yang bersedia bekerja untuk istana kalau nggak mendapatkan perlakuan istimewa." Iqbal tersenyum getir mendengarnya. Benar juga, memangnya siapa yang benar-benar bekerja untuk istana? Para pejabat itu hanya tahu memperebutkan kekuasaan. Demi menyingkirkan orang yang menentangnya, raja bahkan menghancurkan pasukan Zirah Hitam yang begitu penting. Jika tidak, kerajaan Nuala tidak mungkin dipaksa sampai seperti ini oleh bangsa Agrel. Kemudian, Harsa mendesak, "Kak Iqbal, cepat tulis surat rekomendasinya. Nggak peduli seberapa kamu mengagumi Wira, aku tetap optimis pada Mahendra. Selain keluarganya kaya, dia pasti bisa lulus ujian nanti. Setelah dibina, dia pun akan menjadi pilar negara." "Pilar negara," gumam Iqbal seraya tersenyum mengejek dan mengambil kuas. Dia tidak menjelaskan lagi, melainkan segera menulis surat rekomendasi. Setelah itu, Harsa mengambil surat tersebut dan pergi dengan gembira. Melihat ini, Iqbal kembali mengambil kuasnya untuk menulis. "Kak Putro, aku menjabat di Kabupaten Uswal sekarang. Aku bertemu seorang pemuda dengan bakat politik yang luar biasa. Semoga kamu bisa lebih memperhatikannya saat kompetisi puisi naga di Dusun Darmadi." Pak Agus, aku rasa harus memberitahumu hal ini," ujar seorang pemuda dengan takut kepada Agus. Agus meliriknya sekilas sambil memelintir janggutnya, lalu menyahut dengan suram, "Andre, bukannya kamu sudah bergabung dengan tim penangkap ikan dan mendapat uang dari Wira? Cari saja dia, untuk apa mencariku?" Beberapa hari ini, kekuasaan di Dusun Darmadi telah berpindah tangan. Tidak ada lagi yang menuruti perkataan Agus. Bukan hanya Wira dan Hasan, pangkatnya bahkan lebih rendah dari Danu, Dodi, Sony, dan Danur sekarang. Itu sebabnya, nada bicara Agus terdengar sangat suram setiap kali bertemu dengan bawahan Wira. "Ini bukan masalah biasa." Andre melanjutkan dengan serius. "Aku kebetulan mendengar pembicaraan orang-orang yang mengikuti Gavin dan kedua saudaranya beberapa hari ini. Aku sudah tahu identitas mereka yang sebenarnya." Menyadari ini adalah masalah besar, Agus memicingkan matanya sambil bertanya, "Memangnya apa identitas mereka?" Andre menjawab seraya bergidik, Mereka adalah bandit dari desa Tiga Harimau yang datang untuk memantau." "Apa?" teriak Agus dengan lantang. Kemudian, dia bertanya dengan ketakutan, "Siapa yang mereka pantau?" "Target para bandit seperti mereka biasanya adalah orang kaya. Di Dusun Darmadi ini, Agus adalah yang paling kaya, sedangkan Wira adalah yang kedua. Jika bandit desa Tiga Harimau mengincarnya, itu artinya kekayaan di rumahnya sedang terancam. Bukan kamu." Andre meneruskan dengan lirih, "Mereka memantau Wira. Tapi, Wira sepertinya sudah menyuap mereka. Hanya saja, para bandit dari desa Tiga Harimau itu masih berdatangan." Agus mengernyit sembari bertanya, "Jadi, apa maksudmu ini?" Andre terlihat seperti akan menangis. Dia menjawab, "Aku ingin kamu mengambil tindakan. Wira bisa saja kabur dengan kereta kudanya. Danu, Dodi, dan Gabrata bersaudara juga akan melindunginya. Kalau para bandit itu nggak menemukannya, mereka pasti akan sembarangan membunuh di dusun ini. Kita akan terkena imbasnya." "Benar, para bandit itu datang untuk membunuhnya, tapi malah kita yang terkena musibah. Masalah ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Andre, kumpulkan semua orang, kita akan pergi menemuinya." Perintah Agus dengan penuh semangat. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan kepercayaan para penduduk dan meningkatkan prestisenya kembali.